Nasta'in ihdinas ihdinas siratal siratal mustaqim mustaqim siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. ya. Kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, kelas 5 semester 1 ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya menyanyi. Iya. Ya, ya, oke. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Aku berdiri marilah kita Naruto. Iya, ada gambar Naruto-nya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks dan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman, peserta mampu menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks bacaan yang tepat. Kemudian setelah mengamati video dan gambar, serta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian, cara terbentuk dan komponennya dengan tepat. Yang terakhir, setelah membaca teks, peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan Fadil dulu, ayo Dil, dalam tabel yang tepat. Baca Dil, yang atas Dil. Semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar dan bagian tentang hidup abiotik, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, berikutnya ayo Fahri. Dibaca Fahri. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam.
Iya. Pinter ya Mas Fahri. Lanjut ke Haidar Alif. Ayo. Paragraf 3. Bagian hidup. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung lain. Interaksi antara makhluk hidup benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun individu, populasi, dan komunitas. Iya, lanjut yang terakhir Muhammad Irfan Firoz. Individu adalah makhluk hidup tanggal misalnya Iya. seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut daerah Habitat habitat ya. populasi. Populasi Populasi adalah kumpulan individu individu sejenis yang melempati suatu tumbuhan dan populasi lemut. Sementara itu komunikasi adalah populasi makhluk hidup di sesuai daerah tertentu. ya. Contoh komunikasi adalah Ya. komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pintar Mas. Anis Wildan, coba dibaca. Non-fiksi adalah karya non-fiksi Ya. adalah karya yang dibuat berdasarkan fakta pengalaman yang terjadi, juga data-data yang otentik, tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut imajinasi. Iya, itu ya. Jadi teks non-fiksi atau yang kalian baca di atas tadi itu merupakan karya yang dibuat berdasarkan fakta, ya. Tidak secara hanya pikiran seseorang saja, tapi itu secara fakta. Terus pengalaman yang terjadi, pengalaman misalkan seperti pengalaman kalian kemarin tak contohkan seperti naik sepeda jatuh, itu termasuk pengalaman. Terus tadi pagi, Ustadz, saya bangunnya kesiangan, itu juga pengalaman yang kalian alami. Terus juga data-data yang autentik. Jadi misalkan mendapatkan data, misalkan seperti ayam itu tidurnya malam hari misalkan, atau kucing makannya ini, nah itu dari data-data itu. Tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut kedua, ketiga ya orang. Nah itu setiap paragraf itu memiliki pokok pikiran. Ya, pokok pikiran juga disebut sebagai pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Kayak tadi, setiap paragrafnya ada intinya apa saja itu ada di situ, ya. Terus kemudian, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, bisa juga di tengah atau di akhir paragraf. Jadi kadang di awal paragraf pertama misal kayak tadi. Nah itu ada nanti pikiran utamanya di awal, ada lagi yang di tengah, ada yang di akhir juga. Terakhir, pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok pikiran atau gagasan pokok. Ya. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf, ya bisa kalian cari. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf, ya, dibaca, ya. Dan itu pembacaannya bukan hanya satu kali, kadang bisa 2 kali, 3 kali, ya, biar bisa mengerti. Terus lanjut menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Kalian lihat kalimat awal ada tidak ada, kalimat yang akhir ada enggak ada, berarti itu nanti yang di tengah misalkan. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir yang tadi ini
Nanti tugas kalian nanti Ustadz kirim di Google Classroom ya. Nah, itu ada tugasnya seperti ini. Semua makhluk itu memerlukan ekosistem yang kalian baca tadi. Ya, terus nanti masukkan ke tabel pengamatan ini. Paragraf 1 pokok pikirannya apa? Paragraf 2, terus paragraf 3, juga paragraf 4. Nanti kalian tuliskan pokok pikirannya, kirimkan ada bacaan di atas setelah dibahas tentang ekosistem. Google Classroom. Ya. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Kok ngeluruh paragraf. Ada yang tahu ekosistem? Ekosistem itu apa tadi? Dari bacaan di atas. Nah, kita lihat. Nah, ya, kita lihat dari video. Ya. Bentar. Iya. Ya, kita lihat di ini, simak video. Ekosistem adalah suatu ekologi yang dengan timbal balik ada hewan, ada tumbuhan. Ya. Komponen pembentuknya ada komponen biotik dan apa ini komponen abiotik ya. Dan lagi. Yo, what's up, oi? Kesuwan dat. Ustadz ulangi ya, nanti biar tahu apa itu ekosistem. Nanti Ustadz tanya coba. Nih, ya, disimak baik-baik videonya ya.
Ekosistem adalah Ya. Hubungan apa tadi? Antara komponen apa tadi? Biotik dengan abiotik. Ya, dilihat sekarang, kita lihat lagi. Ya, sebentar. Ya. Oke. Nah, ini ya, ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan, ya. Ya, pinter Mas Fadil tadi ya. Nah, kita lihat di sini komponen ekosistem tadi ya. Ada apa saja? Yang pertama tadi ada individu, ya. Terus kemudian ada populasi. Kemudian yang terakhir ada komunitas. Ya. Apa itu individu? Nah, individu di sini. Coba Fadil dibaca, Fadil. individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon mangga. Iya. Pernah lihat sapi, Fadil? Ini Pernah. sapi. Nah, itu sapinya ya. Nah, itu sapi bentuknya seperti itu. Nah, itu ini dinamakan sebuah atau seekor ya individu ya. Individu itu satu ya, satu itu individu. Mau itu tikus, mau itu ayam, mau itu bebek, sapi ya. Itu semuanya kalau satu saja namanya individu. Kemudian kalau jumlahnya lebih dari satu, Ustadz. Nah, sekarang Muhammad Irfan. Coba Irfan. Halo Irfan. Dibaca Irfan. Halo. Populasi adalah kumpulan individu sejenis Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan. Iya. Contohnya populasi ikan, populasi teratai. Ini contoh populasi ikan tuh ya. Jadi ikannya bukan hanya satu, tapi banyak ini. Komunitas. Iya, komunitas adalah Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas sawah. Iya, kalau di sungai ada apa aja, Fadil? Di sungai ada ikan. Iya, terus? Ikan. Selain ikan, ada airnya ada? Kepiting. Kepiting, ya. Ada. Ada airnya. Coba dilihat. Nah, ini misal contoh komunitas sawah di sini. Ada apa saja kalau di sawah? Hewannya. Coba dari hewan dulu. Keong. Keong. Ada katak juga ya. Ya. Ada ular juga ya. Itu namanya komunitas. Belut. Belut juga. Belut. Oh, Fadil pinter sekali nih. Biasa main ke sawah berarti ini. Iya. Komponen penyusun ekosistem ya. Nah, ya, ada berapa Ustadz? Nah, ada komponen apa tadi? Komponen biotik. Iya, dan abiotik. Ya, oke. Nah, komponen biotik itu komponen apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Contoh makhluk hidup apa saja? Kita siapa ini kita? Manusia. Ya. Hewan. Hewan ada tumbuhan. Kalau abiotik itu benda tak hidup. Al, contohnya apa benda tak hidup, Al? Mana Alnya ini? Sepeda, ya itu masuk juga. Ini untuk yang hidup tadi sudah disebutkan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang hidup, coba Mas Muhammad. Sapi, ikan, kura-kura. Sebentar, itu sapi apa kerbau itu?
Kerbau. Kerbau. Terus Kura-kura. ada kura-kura? Kura-kura. Kura. Terus apa? Kat. Kata ini. Kodok. Kata ya. Lele. Terus Ikan. ikan. Terus Pai. apa ini? Apa ini di atas kepala ini? Apa ini? Burung. Burung. Oke. Terus yang ini Dokter. Titik. lobster atau kepiting. Oke. Sekarang gantian. Tambah satu lagi yang besar ini apa ini? Pohon. Pohon. Oke. Wait. Iya. Sekarang kalau benda yang tak hidup, yang temukan nanti juga kalian masukkan di sini komponen biotik dan komponen abiotik. Satri juga nanti sudah masukkan ke Google Classroom ya. Tinggal kalian kerjakan. Setelah mengamati hal di atas, sekarang kita sudah mengetahui bahwa salah satu komponen biotik adalah hewan. Tahukah kalian makanan hewan apa saja? Coba. Tahu. Nah, rumput. Terus Buah-buahan. buah-buahan. Terus apa lagi? Sayuran. Ada yang makan daging? Buah-buahan. Ada yang makan daging? Daging. Oke. Sekarang kita lihat. Belum. Hewan. Iya, hewan berdasarkan makanannya. Hewan digolongkan. berdasarkan makanan. Golongkan menjadi berapa ini? 3. Satu apa ini? 3. Herbivora. Iya, terus Karnivora. terakhir. Omnivora. Oke, herbivora sekarang kita lihat. Iya, herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Gunung. Ya. Terus kalau karnivora, Hewan pemakan daging. makan daging. Terakhir kalau omnivora, Hewan pemakan ya. Apa itu? Hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Ini di sini ada gambar apa ini? Kelinci. Ya, ini makannya apa? Tumbuhan, yaitu rumput ya. Wortel juga. Terus hewan pemakan daging. Sekarang kita lihat ada gambar apa? Harimau. Iya, harimau ya. Terus yang terakhir ada Ayam. ya, pemakan segala. Karena apa? Sisa-sisa daging juga mau ya. Tumbuhan juga dimakan. Oke. Nah, tugasnya carilah 10 hewan yang kalian temukan di sekitar rumah ya. Kemudian kalian analisis itu masuk termasuk herbivora atau karnivora, atau yang terakhir yaitu omnivora ya. Nah, kalian yang nanti teks apa tadi? Non fiksi ya. Ya. Terus pokok pikiran ya, terdapat di apa? Awal, tengah, kadang juga di akhir paragraf. Ya, atau di bawah. Terus pengertian ekosistem. Ya, tadi ekosistem adalah komponen biotik dan abiotik ya, komponen-komponennya. Komponen ekosistem. Terus penggolongan hewan berdasarkan makanannya ada apa saja tadi? Berdasarkan makanannya. Ada apa tadi? Hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Oke ya. Sekarang yang terakhir kita menyanyikan lagu apa ini? Gundul Iya. Pak. Iya, yuk 1, 2, Gundul pacul. ikuti.
Koro. Ya. Sekarang yang terakhir kita menyanyikan lagu apa ini? Gundul, gundul, Iya. ulpa. Iya, yuk 1, Gundul, 2, gundul, pacung. ikuti. Oh, nyanyi semua yuk. Gundul, pacung. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa ya. Berdoa dalam belajar, berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Iya. Ya, Satri ucapkan terima kasih ya. Tolong di rumah tetap menjaga kesehatan, jaga kesehatannya dengan makan bergizi. Jangan lupa juga kalau pergi-pergi pakai masker dan jangan lupa selalu untuk cuci tangan ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ustadz ucapkan sekian. Terima kasih kepada semuanya ya. Ustadz akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.